Saudara, ancaman COVID-19 varian Omikron ini semakin nyata. Hanya kurang dari 2 pekan sejak temuan kasus pertama diumumkan, kini sudah ada 46 kasus Omikron terkonfirmasi di tanah air. Pemerintah pun meminta masyarakat untuk tidak pergi ke luar negeri kecuali mendesak. Sehari setelah Natal, temuan kasus varian Omikron di tanah air kembali bertambah. Ada 27 pasien yang baru terkonfirmasi dan 26 orang diantaranya adalah pelaku perjalanan luar negeri. Hingga saat ini, per kemarin kasus konfirmasi Omikron di Indonesia telah mencapai 46 kasus dan hampir seluruhnya adalah pelaku perjalanan luar negeri. Saya ulangi, adalah pelaku dari berbagai negara, dan ada 1-2 yang dari dalam negeri, pekerja di Wisma yang tertular datang dari luar negeri. Nah, ini saya minta betul perhatian untuk kita juga sekali lagi jangan berlibur dulu ke luar negeri kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memaksa harus pergi. Pemerintah pun kini menyiapkan Bandara Juanda Surabaya sebagai alternatif pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri agar kebutuhan karantina tak menumpuk di Jakarta. Para pekerja migran Indonesia atau PMI yang baru kembali dari luar negeri lewat Surabaya akan dikarantina di Hotel Asrama Haji Sukolilo. Yang memicu kekhawatiran, dari 46 kasus yang terdeteksi, 40 orang diantaranya sudah divaksin 2 kali. Mereka dikarantina di Wisma Atlet dan RSPI Sulianti Saroso. 1 dari 27 kasus yang baru ditemukan bahkan merupakan tenaga kesehatan di Wisma Atlet. Dari tambahan 27 kasus saat ini, memang ada 1 kasus positif Omikron yang kita dapatkan dari pemeriksaan swab salah satu petugas kesehatan di Rumah Sakit Wisma Atlet, yang artinya sama dengan kasus pertama yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri. Dengan bertambahnya kasus varian Omikron yang ditemukan, risiko lonjakan kasus semakin besar. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengingatkan agar seluruh dunia lebih waspada. Terlebih varian ini diduga mampu menginfeksi ulang orang yang sebelumnya sudah pernah terjangkit COVID-19 atau sudah divaksinasi dosis lengkap. Yang berbahaya dari Omikron adalah kemungkinannya untuk menulari orang-orang yang sudah pernah kena infeksi sebelumnya dan yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Jadi cakupan vaksinasi itu walaupun sudah tinggi atau sudah cukup tinggi, itu tetap harus terus ditingkatkan dan memberikan vaksinasi tambahan atau booster kepada kelompok populasi rentan dengan imunokompromis ataupun lansia. Yang harus dikerjakan saat ini adalah meningkatkan cakupan vaksinasi, di samping juga lebih tepat mengoreksi kepada kelompok-kelompok populasi mana vaksinasi tambahan dibutuhkan. Selain itu juga terus meningkatkan surveillance, testing, dan tracing. Melihat lonjakan kasus Omikron di dunia yang semakin mengkhawatirkan, di masa libur Natal dan Tahun Baru ini pemerintah pun meminta masyarakat untuk tidak pergi ke luar negeri kecuali mendesak. 98% kasus Omikron adalah terjadi karena orang-orang kita pulang dari luar. Penting sekali di protokol kesehatan ini nomor 1, tidak usah pergi ke luar negeri kalau tidak sangat perlu. Karena sekarang sumber penyakitnya ada di sana dan semua orang yang kembali kita lihat banyak yang terkena. Jadi lindungilah diri kita, jangan ke luar negeri. Terkait dengan protokol kesehatan yang kedua, saya juga titip pesan, gunakanlah selalu masker. Aturan karantina minimal 10 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri akan diperketat. Untuk mempercepat deteksi varian Omikron, pemerintah juga kini memperbanyak teknologi baru tes PCR yang bisa melihat penanda varian Omikron. Untuk mempercepat deteksi varian baru COVID-19, awal tahun 15 alat genome sequencing juga akan didatangkan dan disebar ke seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.